أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku rahimakumullah, seperti kita ketahui bahwa Indonesia adalah wilayah yang rawan gempa sebab berada di kawasan lempeng yang terus bergerak. Guncangan gempa di Cianjur baru-baru ini menjadi peringatan kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap ancaman gempa. Nah, agar diri kita terjaga dan terselamatkan dari bahaya gempa, tak cukup hanya dengan pengetahuan mitigasi menghadapi bencana, tapi yang tak kalah penting adalah doa. Sebab doa memberi jaminan keselamatan terhadap jiwa. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Innad du'a'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Sesungguhnya doa itu memberi manfaat terhadap apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. La yaruddul qadha illa du'a. Tidak akan menolak qadha kecuali doa. Berikut ini kami sebutkan dua doa. Yang pertama doa sebelum terjadinya gempa, dan yang kedua doa saat terjadi gempa. Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pertama, doa sebelum gempa. Artinya sebelum gempa itu terjadi, kita perlu antisipasi dan membentengi diri dengan doa agar selamat dan dijauhkan dari mara bahaya jika bencana itu benar-benar terjadi. Untuk keperluan ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan doa ampuh yang hendaknya kita baca rutin setiap hari agar diri kita terhindar dan selamat dari musibah atau bencana yang ada. Diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min abdin yaqulu fi sabahi kulli yaumin wa masai kulli lailatin bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim thalatha marratin fayadurruhu syai'un." Tiada seorang hamba yang membaca di pagi setiap hari dan sore setiap malam Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Ia membacanya 3 kali, lalu akan membahayakannya sesuatu pun. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Ahmad, dan lainnya. Pada riwayat yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lam tusibhu faj'atu bala'in hatta yusbiha, wa man qalaha hina yusbiha thalatha marratin, lam tusibhu faj'atu bala'in hatta yumsiya." Maka tidak akan menimpanya malapetaka yang tiba-tiba sampai pagi hari. Dan siapa yang membacanya di pagi hari 3 kali, maka tidak akan menimpanya malapetaka yang tiba-tiba sampai petang hari. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad. Tak ragu lagi bahwa doa ini benar-benar mustajab yang sudah terbukti keampuhannya. Rawi atau yang meriwayatkan hadis ini telah memberi kesaksian
Tatkala Abban bin Utsman terkena lumpuh separuh badan, maka orang yang mendengar hadis itu darinya mulai meragukannya. Abban lalu berkata, "Kenapa engkau meragukan? Demi Allah, aku tidak berbohong atas nama Utsman, dan Utsman juga tidak berbohong atas nama Rasulullah. Namun pada hari ketika aku terkena apa yang mengenaiku ini, aku sedang marah dan lupa mengucapkannya." Imam Qurtubi berkata, ini adalah khobar sahih dan perkataan yang benar, yang mana aku telah mengetahui petunjuk dalil dan pembuktiannya. Sungguh semenjak aku mendengarnya, aku telah mengamalkannya, dan tidak ada sesuatu pun yang membahayakanku sampai aku meninggalkannya. Hingga suatu malam aku pernah disengat kalajengking di Madinah. Kemudian aku berpikir dan tiba-tiba aku mendapati diriku telah lupa berlindung dengan kalimat-kalimat itu. Syekh Abdul Razak Al-Badar dalam Fiqhul Ad'iyah wal Adhkar berkata, ini termasuk zikir agung yang seyogyanya seorang muslim menjaganya di tiap pagi dan sore hari, supaya dengannya ia terjaga dari ditimpa mara bahaya yang tiba-tiba, bahaya musibah atau yang lainnya. Cara mengamalkan. Bacalah doa ini sebanyak 3 kali di tiap pagi dan sore hari. Yang dimaksud pagi adalah waktu sejak datangnya subuh sampai terbitnya matahari. Dan yang dimaksud sore adalah waktu sejak datangnya asar sampai terbenamnya matahari. Imam Ibnul Qayyim dalam Al-Wabilus Shayyib menjelaskan, yang dikehendaki dengannya adalah sebelum terbitnya matahari dan sebelum tenggelamnya, dan bahwa tempatnya adalah waktu antara subuh sampai terbitnya matahari dan antara asar sampai tenggelamnya matahari. Apabila doa ini terlewatkan di pagi hari, maka boleh dibaca sampai akhir waktu duha atau waktu sebentar sebelum zuhur. Atau apabila terlewatkan di sore hari, maka boleh dibaca sampai waktu sepertiga malam. Mari kita ulangi dan hafalkan lafal doanya bersama artinya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Dengan menyebut nama Allah yang tidak membahayakan bersama namanya sesuatu yang di bumi dan yang di langit, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Kedua, doa saat terjadi gempa. Saat terjadi gempa, setiap orang pasti akan mencari tempat yang aman untuk menyelamatkan diri. Nah, di saat genting seperti ini, di samping pergi mencari tempat yang aman, jangan lupa untuk membaca doa agar Allah menjaga dan menyelamatkan diri kita. Karena sekuat apapun usaha kita, yang menentukan hidup dan mati kita hanyalah Allah. Kumandangkan azan saat terjadi gempa, sebab azan punya keistimewaan mengamankan dari setiap musibah dan mara bahaya. Disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Idza adzana fi qaryatin ammanahallahu azza wa jalla min adzabihi dzalikal yaum. Ketika seseorang adzan di dalam suatu kampung, maka Allah memberikan keamanan pada kampung itu dari azabnya pada harinya itu. Hadis riwayat Tabrani. Dalam Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah disebutkan, pada mulanya azan disyariatkan untuk memberitahu masuknya waktu sholat. Akan tetapi terkadang mengumandangkan azan juga disunahkan di luar waktu sholat dengan tujuan mengharap keberkahan, mengharap ketenangan hati, atau menghilangkan rasa sedih yang sedang menimpa. Ismail Haqi dalam Ruhul Bayan menyebutkan, di antara keutamaan azan adalah jika dikumandangkan di belakang orang yang hendak bepergian, maka ia akan selamat hingga kembali pulang. Jika dikumandangkan azan dan iqomah di telinga bayi saat dilahirkan, maka ia akan aman dari gangguan setan pengganggu bayi. Begitu juga saat terdapat orang sakit, kebakaran, longsor, kedinginan, atau takut akan sesuatu. Cara mengamalkan.
kumandangkan azan saat terjadi gempa bumi dengan cara apa saja yang kita bisa. Tidak harus dengan wudhu dan posisi berdiri, tapi boleh dengan duduk, berbaring, berjalan, atau lari.